Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Taufik SHMH sebagai dosen pengampun mata kuliah anti korupsi serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggotanya sendiri. Saya Nurul Tiara, di samping kanan saya Nur Karyati, di samping kiri saya Fatima Azahra. Jadi video ini disusun sebagai bentuk dedikasi dan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah anti korupsi. Di sini kami akan membahas bagaimana sih dampak korupsi terhadap lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi konseptual. Apa itu korupsi lingkungan? Secara fundamental, korupsi lingkungan atau green corruption adalah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau jabatan publik yang dilakukan demi keuntungan pribadi, kelompok, korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan degradasi, eksploitasi berlebih, dan kehancuran sumber daya alam serta ekosistem. Korupsi di sektor ini berbeda dengan korupsi pengadaan barang atau jasa. Jika korupsi biasa objek kerugiannya adalah anggaran berupa uang, maka korupsi lingkungan objek kerugiannya adalah aset ekologis yang bernilai tak hingga karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan bumi. Langsung saja, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu dimensi korupsi lingkungan. Untuk memahami pengertian ini secara utuh, korupsi lingkungan harus dilihat melalui 3 dimensi utama. 1. Dimensi politis atau state capture dan police corruption. Korupsi lingkungan sering kali dimulai jauh sebelum kapak pertama menebang pohon atau alat berat pertama mengeruk tanah. Korupsi ini terjadi di ruang-ruang rapat pembuatan kebijakan. State capture, kondisi di mana para pemilik modal besar, oligarki, berhasil menyendera atau mendikte proses pembuatan regulasi, undang-undang, atau rencana tata ruang wilayah. Akibatnya, hukum yang lahir secara legal formal sebenarnya cacat secara moral dan ekologis karena sengaja dirancang untuk mempermudah eksploitasi alam dan memperlemah sanksi bagi perusak lingkungan. 2. Dimensi birokrasi atau administratif corruption. Ini adalah bentuk korupsi yang terjadi pada level pelayanan publik dan transaksi perizinan harian. Pengertian korupsi di dimensi ini mencakup suap transaksional, pengusaha menyuap pejabat daerah atau kementerian untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, IUP atau hak guna usaha HGU, sawit di kawasan yang dilarang, pemerasan, oknum pejabat sengaja mempersulit izin yang sah demi mendapatkan uang pelicin dari investor. Manipulasi dokumen syarat, meloloskan atau memalsukan dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, tanpa melakukan uji laboratorium atau konsultasi publik yang sebenarnya dengan masyarakat terdampak. 3. Dimensi penegakan hukum. Korupsi yang terjadi ketika kerusakan lingkungan telah terjadi, namun hukum gagal berfungsi sebagai pelindung alam. Hal ini mencakup suap kepada aparat penegak hukum, juri, atau hakim agar perusahaan yang menumpahkan limbah beracun atau membakar hutan dinyatakan bebas di pengadilan, atau hanya dikenakan denda administratif yang sangat kecil, jauh di bawah nilai keuntungan ilegal yang mereka dapatkan. Paradoks korupsi lingkungan. Kejahatan tanpa korban langsung. Secara sosiologi hukum, korupsi lingkungan seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam karena sifat korbannya yang abstrak pada awalnya. Korupsi ini kerap dikategorikan memiliki karakteristik korban yang unik, korban yang tersebar dan laten. Ketika seorang pejabat menerima suap izin tambang hari ini, korbannya tidak langsung jatuh atau mati esok hari. Korbannya adalah masyarakat yang 5 atau 10 tahun kemudian mengalami krisis air bersih karena akuifer tanahnya rusak, atau warga yang tertimbun tanah longsor saat curah hujan ekstrim tiba. Kejahatan lintas generasi atau intergenerational crime.
Korupsi keuangan biasa bisa diselesaikan dengan mengembalikan kerugian uang negara ke kas negara. Namun, korupsi lingkungan merampas hak ekologi generasi masa depan. Anak cucu kita terpaksa lahir di dunia dengan udara yang tercemar, hutan yang gundul, dan satwa yang punah akibat keputusan korup yang diambil hari ini. Ekosida dalam tingkat yang paling ekstrim. Pengertian korupsi lingkungan berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai ekosida, yaitu kerusakan masif atau pemusnahan ekosistem suatu wilayah yang dilakukan secara sadar dan sengaja demi keuntungan materi, yang membuat wilayah tersebut tidak dapat lagi dihuni oleh makhluk hidup. Dampak sosial, kesehatan, dan finansial jangka panjang. Kerugian akibat korupsi lingkungan tidak bisa dihitung hanya dari nilai kayu yang ditebang atau tambang yang dikeruk. Kerugian realnya dirasakan oleh negara dan masyarakat sipil. Poverty trap atau jebakan kemiskinan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya langsung pada hasil hutan dan kelestarian sungai, kehilangan kedaulatan pangan mereka. Ketika alam mereka rusak, mereka terpaksa beralih profesi, yaitu menjadi buruh murah atau bermigrasi ke kota, menjadi masyarakat marginal. Krisis kesehatan publik yang sistemik. Biaya kesehatan masyarakat melonjak tajam akibat penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau bisa disebut dengan ISPA, dari kabut asap, kebakaran hutan, serta penyakit degeneratif akibat pengonsumsi air dan pangan yang tercemar logam berat. Kelebihan beban fiskal negara, yaitu APBN atau APBD bocor. Keuntungan dari ekspoliasi alam masuk ke kantong pribadi para koruptor dan pengusaha. Tetapi ketika bencana alam terjadi, pemerintah harus menggunakan uang pajak rakyat, yaitu APBN, untuk mendanai proses evakuasi, pembangunan infrastruktur yang hancur, dan pemulihan pasca bencana. Jadi, kesimpulannya, menjaga alam adalah bagian dari melawan korupsi. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Bapak Taufik SH.MH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.